kenapa akhirnya berhenti jadi mugari dan beralih profesi menjadi muaka? Karena aku sudah menikah dan sebenarnya hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Princess, biasa dipanggil Mbak Pri. Nah, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman di instastoryku kemarin. Karena di video sebelumnya itu suara aku gak jelas, malah pusing kalau nontonnya. Mbak, kalau minim tinggi badan berapa? Minim 160. Nah, ini ada pertanyaan dari Kiki Rizky 22. Kenapa akhirnya berhenti jadi mugari dan beralih profesi menjadi muaka? Karena aku sudah menikah dan sebenarnya itu boleh ya, pramugari menikah terus masih terbang tuh boleh, tapi aku karena sudah berkeluarga, jadi aku lebih memilih keluargaku dan aku resign. Gitulah ceritanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Lisa Zizu. Mbak, gimana sih caranya biar jadi pramugari? Aku pengen tapi sayang sekolahnya mahal. Menurutku kalau kalian mau ngelanjutin ke penerbangan habis lulus SMA, nggak usah sekolah penerbangan. Yang penting bahasa Inggrisnya tuh lancar, terus kalau misal ditanya pengetahuan tuh ngerti, udah itu aja. Soalnya sekolah penerbangan juga nggak menjamin kalau kamu tuh nanti bakal jadi pramugari kayak gitu. Jadi menurut aku nggak penting sih kalau misalnya harus sekolah penerbangan dulu. Ini dari @day00. Kak, kenapa pas udah jadi pramugari kok mau memutuskan buat jadi MUA? Karena hobiku makeup. Jadi buat ngisi waktu luang aku menyalurkan hobiku gitu loh. Maju kesurupan. Pandangan pertama sama Mas Abu waktu di mana, Kak? Hehehe. Ini dari Yani AP. Dari mana, Kak Abu? Pandangan pertama sama aku di mana? Di mana ya? Aku lupa, soalnya udah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu. Di JNE katanya. Mbok pikir aku paketan. Terus lanjut lagi, ada Rizky Ifaiza 07. Mbaknya setelah menikah masih jadi pramugari kah? Tidak, aku udah resign karena ya tadi itu udah aku jelasin di sebelumnya itu tadi, aku udah resign. Ada Yulia Naufal. Umur berapa Mbak Esti? Nah, ini skip aja. Terus ada lagi dari Good Mood, ya ampun, ceritain pertama kali ketemu sama suaminya. Yang kita ketemu pertama kali gitu yang nyet bangun tonyet. Aku lupa ya, nanti dijawab. Umur berapa toh mbaknya? Aku umur berapa ya kira-kira? Oh, jangan tanya umur ya, saya sudah tua. Ada dari Mbak Eni Makeup Semarang. Hai Mbak Eni, sampai ya Allah, ini udah lama banget gak ketemu sama Mbak Eni. Apa cuma aku ya yang terharu sama cerita Mbak Esti? Soalnya waktu itu private, gak detail ceritanya. Iya, nanti kalau ketemu lagi aku ceritain detail ya Mbak Eni. BTW aku kadang suka cerita-cerita sama muridku atau klien kayak gitu, berbagi cerita. Nah, ini ada dari @Aisanuraini. Suami kerja apa kak? Kerja apa ya? Langsung aja follow Instagramnya Abu Tomo, nanti kalian tahu sendiri suami kerja apa. Pengangguran ya, pengangguran yang ya pengangguran ya. Terus bagaimana caranya masuk pramugari? Ya tinggal ngelamar, kita masukin surat lamaran gitu. Tarkam loh yang. Gimana cara ngatur waktu jadi pramugari sama MUA? Gimana kak? Aku sering pulang gitu loh, jadi aku lebih suka bolak-balik gitu ya kalau libur. Terus
Ini ada dari @lia Agustin. Ketemu di mana? Ketemu pertama kali di mana? Ketemu sama siapa? Dari Kak Fenty Oktarina 15. Ceritain pertama kenal sama suaminya dan bisa sampai pacaran dan bisa sampai nikah. Ceritain toh, cepet aku ceritain ya. Jadi ceritanya itu awal mulanya kita ketemu di mana? Di mana yang? Di sana katanya. Ketemu di sana. Terus pacaran. Terus menikah. Singkat sekali. Terus ada lagi BTW video make up kapan Mbak Yu? Nggak sabar. WK udah aku upload videonya, cuman suaranya nggak jelas ya. Terus sekarang masih jadi pramugari nggak Mbak? Enggak, sudah resign. Syarat atau apa yang harus dilakuin biar bisa jadi pramugari? Belajar bahasa Inggris. Udah, belajar bahasa Inggris aja. Terus ada dari @desi nur jret c. KST kalau udah nikah nggak boleh jadi pramugari Kak? Boleh, asal nggak hamil boleh. Kenapa kakak memutuskan buat jadi pramugari? Ceritain Kak, yang panjang banget. Sebenarnya jawabannya tuh nggak panjang, singkat banget, tapi belibet. Karena dulu aku mikirnya itu, wah cuma lulusan SMA kayak gitu, tapi kok bisa kerja, gajinya lumayan banyak gitu kan. Kenapa kamu memutuskan buat jadi pramugari? Ceritain Kak yang panjang ya. Dulu kan gitu, kayak aku kepengen gitu loh, pengen tahu pramugari itu ngapain aja sih gitu kan. Emang benar pramugari itu gajinya segitu, aku tuh kepo loh. Tapi sebenarnya aku tuh nggak didukung sama orang tua aku jadi pramugari, begitu ceritanya. Suka duka jadi pramugari apa Kak? Sukanya tuh pas gajian gitu ya, karena gajiannya kan sebulan 3 kali, awal bulan, pertengahan, dan akhir bulan. Jadi itu seneng, kita nggak kenal yang namanya akhir bulan, karena awal, pertengahan, dan akhir itu selalu gaji masuk. Terus dukanya kalau misal kita terbang sama senior yang galak ya, dan suka nanya-nanya pakai bahasa Inggris. Aku kan nggak bisa bahasa Inggris, aku kan bisanya ngomong Jawa, tapi dimarah-marahin gara-gara nggak bisa bahasa Inggris begitu. Ya Allah, bucinnya parah Kak. Iya, aku bucin banget, sumpah aku bucin. Suamiku juga bucin. Aduh. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk mendaftar pramugari Kak. Hal-hal yang perlu disiapkan: surat lamaran, CV, fotokopi KK, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi KTP orang tuamu. Dulu kenal sama suami gimana Kak? Awal kenalnya ya kenalan, halo nama saya Monyet. Kenapa akhirnya berhenti jadi pramugari dan beralih profesi menjadi muah? Karena gini, aku resign karena aku udah nikah. Aku lebih memilih keluargaku daripada karirku, begitu. Di video tadi kan ini ulang, tadi nggak jelas. Kak, kenapa nggak lanjut jadi pramugari aja? Nggak pengen. Cerita awal mula masuk mugari. Awal mula masuk, kita udah selesai dari tahap tes yang amat panjang itu. Terus nanti di situ kita ada ground training, tiap minggu ujian, dan aku sering nggak lulus kalau ujian kayak gitu. Cuman kalau misalnya praktek, karena lebih gampang praktek daripada harus nulis gitu kan, itu selama 6 bulan. Nanti kalau udah hampir 6 bulan, di 6 bulan terakhirnya itu nanti ada flight training gitu, kayak training terbang. Nanti kita ujian secara lisan, ditanya-tanyain pakai bahasa Inggris. Nanti kalau lulus
ya udah kita rilis jadi pramugari. Begitulah kira-kira ya singkatnya, soalnya panjang banget. Aku sering banget dapet DM, kak berapa sih gajinya pramugari kayak gitu ya. Aku kisarannya ya itu kalau junior 10 sampai 15 juta, kalau senior ya di atas 15 juta, kira-kira segitu ya. Ceritain gimana bisa jadi pramugari, karena awalnya suka makeup gitu. Karena aku mikirnya jadi pramugari itu enak kayak gitu ya. Enak kalau dilihat dari luarnya. Oke, terima kasih udah mendengarkan curhat-curhatan aku malam ini. Ini banyak banget sebenarnya yang nanya, cuman aku ambil aja pertanyaan yang jawabannya tuh singkat-singkat, soalnya wah ceritain kayak gitu kan, kalau harus ceritain kan panjang ya. Jadi di next video aku bakal nyeritain awal mula karir sampai sekarang dan true storyku yang video lama tapi nggak jadi aku upload. Nanti aku akan upload. Dadah, see you di next video.